Bismillah, hari ini kita lanjutkan pembelajaran kimia dasar mengenai larutan asam basa, fokus kepada perhitungan pH untuk pH campuran larutan. Nah, setelah mengikuti proses pembelajaran hari ini, diharapkan kalian dapat menghitung pH campuran larutan. Jadi, untuk pembahasan hari ini hanya ada satu bagian, yaitu bagaimana cara menghitung pH campuran larutan. Jadi, hanya satu bagian, tetapi di bagian ini merangkum seluruh konsep-konsep pH yang sudah kita pelajari sebelumnya, ya. Nah, untuk pH campuran larutan ini biasanya kita gunakan konsep ini jika terjadi pencampuran antara larutan asam atau basa tertentu, ya. Sehingga kita harus menganalisis dulu, pada kondisi akhirnya, campuran apakah yang terbentuk, apakah pH asam basa kuat atau, larutan penyangga atau hidrolisis garam. Jadi misal nih terjadi pencampuran larutan asam dengan basa. Maka tentu saja jika larutan asam dan basa dicampurkan, akan terbentuk senyawa garam dan air. Nah, pada reaksi penggaraman ini, asam tambah basa menghasilkan garam tambah air, ada beberapa kemungkinan yang bisa terjadi pada kondisi akhir reaksi atau pada kondisi akhir campuran tersebut. Jika asam dan basa dicampurkan, maka akan terjadi reaksi. Dan tentu saja akan terbentuk garam dan air dan jika reaksinya tidak berlangsung secara stokiometris, maka tentu saja ada pereaksi entah itu asam atau basa yang akan tersisa. Nah, ada 3 kemungkinan yang bisa terjadi dalam proses, pencampuran asam dan basa ini, atau dalam, proses reaksi asam basa ini. Nah, kemungkinan pertama adalah jika dihasilkan garam dan air, tetapi ada asam atau basa yang tersisa, dan yang tersisa ini adalah asam kuat atau basa kuatnya. Nah, jika pada akhir reaksi tersisa asam kuat atau basa kuat, jadi masih ada tersisa nih salah satu reaksi dan yang tersisa itu adalah asam kuat atau basa kuat, maka meskipun ada garam dan air yang dihasilkan, maka pH akhir campuran akan kita arahkan ke pH asam kuat atau basa kuat. Dalam artian konsentrasi garam maupun air yang dihasilkan ini akan kita abaikan jika kita, meninjau pada, status pH larutannya ya. Jadi jika yang kita tinjau adalah pH akhir dari campuran ini, maka garam dan airnya kita abaikan dan kita fokus kepada konsentrasi asam kuat atau basa kuat yang tersisa, lalu dari sini kita hitung konsentrasi H+ atau OH minusnya, lalu kita akan menghitung, besarnya nilai pH. Jadi jika yang tersisa adalah asam kuat atau basa kuat, arah perhitungan pH-nya adalah ke konsep pH asam kuat atau basa kuat. Nah, kondisi kedua yang mungkin terjadi adalah masih ada asam atau basa yang tersisa, tetapi yang tersisa adalah asam lemah atau basa lemah. Nah, jika yang tersisa adalah asam lemah atau basa lemah, maka kita tidak dapat mengabaikan garam yang terbentuk dari reaksi ini. Kenapa? Karena jika asam lemah atau basa lemah di akhir kondisi reaksi bercampur dengan garam yang dihasilkan dari reaksi tersebut, kita kembali kepada konsep campuran asam lemah atau basa lemah dengan garamnya, atau dalam hal ini akan terbentuk campuran buffer atau campuran penyangga sehingga pH-nya harus kita arahkan ke pH buffer atau pH larutan penyangga. Nah, ini kemungkinan kedua. Nah, jika asam atau basa bereaksi menghasilkan garam dan air, lalu kemudian di akhir reaksi tidak ada asam atau basa yang tersisa, jadi tidak ada asam atau basa yang tersisa, berarti di akhir reaksi hanya ada garam dan air, maka konsep pH-nya kita arahkan ke pH hidrolisis garam. Oke, jadi jika kita dapati kondisi pencampuran suatu senyawa asam dengan senyawa basa, maka hanya ada 3 konsep pH yang mungkin terjadi. pH asam basa kuat, pH buffer atau penyangga, atau pH hidrolisis garam. Dalam artian, jika di soal sudah jelas ada pencampuran asam dan basa, maka kita tidak perlu eh,
mempertimbangkan pH asam basa lemah ya. Jadi karena meskipun ada asam atau basa lemah yang tersisa, tetapi karena pasti ada garam yang dihasilkan, maka campurannya pasti akan menghasilkan buffer. Sehingga untuk pH asam basa lemah akan kita skip atau tidak ada kemungkinannya muncul pada konsep pencampuran larutan asam dan basa. Baik, untuk lebih jelasnya mungkin akan lebih jelas jika kita lihat beberapa contoh, soal terlebih dahulu, biar lebih, eee, paham makna makna ini yang tersisa atau tidak ada yang tersisa gitu ya, biar jelas nih nanti arah pengerjaan soalnya ke arah mana. Baik, kita mulai, mengerjakan contoh soal. Contoh soal pertamanya, sebanyak 50 mililiter asam asetat, jadi ada asam, dicampurkan dengan 25 mililiter NaOH. Ini basah, jadi ada asam, asam lemah ya. Kenapa asam lemah? Kita lihat karena dia memiliki nilai Ka. Artinya dia tidak terionisasi sempurna dalam air, hanya terionisasi sebagian. Dicampurkan dengan NaOH. NaOH ini basa kuat. Tentukan pH akhir campuran. Nah, berarti untuk mengetahui pH akhir campuran ini kita harus lakukan perhitungan, konsep mol awal, mol reaksi, dan mol akhir. Versi bahasa Inggrisnya about 50 milliliters of 0.1 molar acetic acid with Ka is equal to 10 power minus 5 is mixed with 25 milliliters 0.1 molar sodium hydroxide. Calculate the final pH of the mixture. Nah, kita akan menghitung pH akhir campuran, tapi sebelum itu kita hitung mol awal dulu ya. Jadi mol awal asam asetat, ini bisa kita hitung dari volume asam asetat dikali dengan molaritasnya. Jadi 50 mililiter kali 0,1 molar akan kita peroleh milimol asam asetat sebesar 5 milimol. Lalu kemudian milimol NaOH-nya dihitung dari rumus 25 mililiter volumenya dikali dengan 0,1 molar atau sama dengan 2,5 milimol. Lalu selanjutnya kita lihat reaksinya. Asam asetat bereaksi dengan NaOH menghasilkan CH3COONA ditambah dengan H2O. Berarti kita lihat mol awalnya. Di awal asam asetatnya 5 milimol, kemudian NaOH-nya 2,5 milimol, garam natrium asetatnya belum ada, air pun belum terbentuk. Nah, sekarang kita lihat pada kondisi reaksi. Nah, kita lihat mol siapa yang jadi mol pembatas, dalam hal ini kalau kita lihat 2,5/1 hasilnya 2,5, 5/1 hasilnya 5 ya, berarti yang paling kecil, perbandingan mol koefisiennya adalah NaOH, berarti yang bereaksi pembatas adalah NaOH, bereaksi sebesar 2,5 milimol. Nah, berarti jika NaOH bereaksi sebesar 2,5 milimol, diperlukan asam asetat sebesar 1/1 kali 2,5 milimol atau hasilnya sama dengan 2,5 milimol. Akan dihasilkan garam natrium asetat sebesar 1/1 kali 2,5 mol, yaitu 2,5 milimol. Kemudian airnya 1/1 kali 2,5 milimol pun hasilnya adalah 2,5 milimol. Kita lihat kondisi akhir. Di akhir reaksi ada asam asetat tersisa karena awalnya hanya 5 mili karena awalnya ada 5 milimol yang bereaksi hanya 2,5, berarti di akhir tersisa 5 kurang 2,5 atau 2,5 milimol di akhir. Sementara NaOH-nya 2,5 dikurang 2,5 dia habis bereaksi ya. Sementara asam asetat dihasilkan sebesar 0 ditambah 2,5 milimol atau 2,5 milimol di akhir, kemudian ada air yang terbentuk juga 2,5 milimol. Nah, ini yang dimaksud, yang tersisa adalah asam asetat, dalam hal ini asam asetat adalah asam lemah, dan ada garam yang dihasilkan sebesar 2,5 milimol. Nah, di akhir reaksi, campuran antara asam asetat dengan natrium asetat dalam hal ini adalah garamnya, inilah yang akan menghasilkan campuran atau larutan buffer. Sehingga jika ditanya pH akhir campuran, maka pH akhir campuran harus kita arahkan ke perhitungan buffer.
Sehingga kita masuk ke perhitungan buffer, karena buffernya adalah asam asetat yang tersisa dengan garamnya, berarti dia buffer asam. Berarti rumus yang kita gunakan adalah konsentrasi H+ sama dengan Ka kali konsentrasi asam per konsentrasi garam kali valensi ya. Atau bisa juga kita gunakan milimol saja ya, karena, untuk menghitung konsentrasinya kan harus dibagi volume. Volumenya ya kalau di akhir berarti jadinya sama-sama 75 mililiter. Jadi sama-sama pembaginya 75, maka kita gunakan milimol saja. Valensinya natrium asetat valensi 1 ya, berarti kita tinggal masukkan nilainya, konsentrasi H+ sama dengan Ka, Ka-nya 10 pangkat min 5, milimol asamnya adalah 2,5 milimol, milimol natrium asetatnya adalah 2,5 milimol, valensinya 1. Berarti konsentrasi H+ sama dengan 10 pangkat min 5 kali 1 ya, 2,5 per 2,5 hasilnya 1, berarti konsentrasi H+-nya sama dengan 10 pangkat min 5. Nah, kita tinggal hitung pH, min loh konsentrasi H+ atau sama dengan min loh 10 pangkat min 5, hasilnya pH akhir campuran adalah sama dengan 5. Baik, kita lanjutkan ke contoh berikutnya, contoh kedua. Sebanyak 25 mililiter amonium hidroksida 0,1 molar dengan KBNH4OH adalah 10 pangkat min 5, berarti ini basa lemah ya. Dicampurkan dengan 50 mililiter HCl 0,1 molar. HCl 0,1 molar ini asam kuat. Tentukan pH akhir campuran. Jadi ada amonium hidroksida dicampurkan dengan HCl. Kita lihat arah pH-nya ke pH apa nih ya. Versi bahasa Inggrisnya about 25 milliliters of 0,1 molar ammonium hydroxide with Kb equal to 10 power minus 5 is mixed with 50 milliliters 0,1 molar chloric hydrogen chloride atau chloric acid. Calculate the final pH of the mixture. Jadi kita akan menghitung pH akhir campuran, kita hitung milimol awal dulu. Milimol NH4OH di awal adalah 25 ml kali 0,1 molar atau sama dengan 2,5 milimol. Kemudian milimol HCl di awal 50 ml kali 0,1 molar atau 5 milimol. Kita lihat reaksinya, reaksinya adalah NH4OH ditambah HCl menghasilkan NH4Cl tambah H2O. Kita cek. Mol di awal, untuk NH4OH ada 2,5 milimol, kemudian HCl-nya 5 milimol, NH4Cl-nya belum ada, H2O-nya pun belum ada di awal. Kemudian terjadi reaksi, kita lihat yang mana yang jadi reaksi pembatas, kita bagi antara milimol awal dengan koefisien, 2,5 bagi 1 hasilnya 2,5, 5 bagi 1 hasilnya 5. Berarti lebih kecil untuk NH4OH, berarti reaksi pembatas adalah NH4OH. Berarti bereaksi sebanyak 2,5 milimol NH4OH, membutuhkan HCl sebesar 1/1 kali 2,5 atau sama dengan 2,5 milimol. Kemudian NH4Cl yang terbentuk 1/1 kali 2,5 milimol atau sama dengan 2,5 milimol, sementara H2O-nya 1/1 kali 2,5 milimol atau sama dengan 2,5 milimol. Kita lihat kondisi akhir. Di akhir reaksi NH4OH yang merupakan basa lemah akan tersisa sebesar 2,5 dikurang 2,5 milimol atau 0 milimol, dalam hal ini berarti habis. Kemudian HCl awal ada 5, bereaksi sebanyak 2,5, berarti di akhir tersisa 5 dikurang 2,5 atau sama dengan 2,5 milimol HCl. Kemudian NH4Cl di awal 0, di reaksi dihasilkan 2,5, berarti di akhir tersisa 2,5 milimol, air pun 2,5 milimol. Nah, kita lihat. Karena yang tersisa adalah HCl yang merupakan asam kuat, meskipun ada garam NH4Cl maupun ada H2O, ini bisa kita abaikan dan kita fokus kepada asam kuat yang tersisa ini. Maka pH-nya kita arahkan ke pH asam kuat. Untuk itu kita harus hitung molaritas asam dulu. Jadi molaritas asam sama dengan milimol asam per volume akhir campuran. Jadi
Milimolnya 2,5, volume akhir campuran adalah 25 tambah 50 atau 75 mililiter, sehingga kita peroleh 2,5 milimol per 75 mililiter itu sama dengan 3,3 kali 10 pangkat min 2 molar. Nah, molaritas asamnya sudah kita ketahui, kita hitung konsentrasi H+ dengan rumus molaritas asam dikali valensi. Nah, HCl karena hidrogennya cuma satu, berarti valensi 1, 3,3 kali 10 pangkat min 2 kali 1 sama dengan 3,3 kali 10 pangkat min 2 molar. Berarti kita bisa langsung hitung pH-nya, min log konsentrasi H+, min log 3,3 kali 10 pangkat min 2 kali minus, tarik ke depan 2 dikurang log 3,3. Sampai sini udah selesai. Kalau Anda mau lanjutkan dengan menghitung log 3,3 itu berapa, silahkan dilanjutkan untuk menghitung pH-nya. Oke, baik, itu contoh soal kedua, di mana yang tersisa adalah asam kuat, sehingga pH-nya diarahkan ke pH asam basa kuat. Kita lanjut, contoh soal ketiga. Contoh soal ketiga, sebanyak 50 ml amonium hidroksida 0,1 molar, Kb-nya 10 pangkat min 5, berarti basanya basa lemah ya, dicampurkan dengan 25 ml asam sulfat 0,1 molar. Berarti asamnya asam kuat, basanya basa lemah. Tentukan pH akhir campuran. Jadi about 50 ml of 0,1 molar ammonium hydroxide with the Kb equal to 10 power minus 5 is mixed with 25 milliliters 0,1 molar sulfuric acid and then calculate the final pH of the mixture. Jadi yang mau dihitung adalah pH akhir campurannya. Kita lihat mol awal dulu, milimol NH4OH adalah 50 ml kali 0,1 molar atau sama dengan 5 milimol. Kemudian asam sulfatnya 25 ml kali 0,1 molar, ini sama dengan 2,5 milimol. Kita lihat reaksinya. NH4OH ditambah dengan H2SO4 menghasilkan NH42SO4 tambah 2H2O, di mana NH4OH-nya koefisiennya 2 ya. Ini setelah disetarakan koefisien NH4OH 2, koefisien H2O2. Kita lihat milimol awalnya. Jadi awalnya terdapat NH4OH, dalam hal ini basa lemah, sebesar 5 milimol. Kemudian ada H2SO4 yang merupakan asam kuat dengan jumlah mol 2,5 milimol. Amonium sulfatnya belum ada, H2O juga belum ada. Lalu pada kondisi reaksi, kita lihat yang mana yang bereaksi pembatas. Untuk NH4OH, mol per koefisiennya 5/2, 2,5. H2SO4 2,5/1 atau 2,5, berarti dua-duanya bereaksi pembatas nih. Berarti kita bisa gunakan salah satunya, misalkan asam sulfatnya 2,5 milimol, berarti mol NH4OH 2/1 kali 2,5 atau sama dengan 5 milimol NH4OH yang bereaksi. Kemudian NH42SO4 yang dihasilkan 1/1 kali 2,5 milimol atau sama dengan 2,5 milimol, H2O-nya 2/1 kali 2,5 berarti dihasilkan sebanyak 5 milimol. Di akhir reaksi, NH4OH 5 kurang 5 habis ya. Kemudian asam sulfatnya 2,5 kurang 2,5 habis juga. Kemudian untuk amonium sulfat 0 ditambah 2,5 hasilnya 2,5 milimol di akhir. H2O-nya 0 tambah 5 milimol, ini 5 milimol di akhir. Berarti karena tidak ada asam ataupun basa yang tersisa, entah itu kuat atau lemah, yang tersisa hanyalah garam, maka kita masuk ke konsep hidrolisis garam. Sekarang kita analisis jenis garamnya dulu. Garam ini adalah garam yang berasal dari basa lemah dengan asam kuat. Jadi dia garam AKBl, asam kuat basa lemah. Berarti kalau yang kuat adalah asamnya, yang akan kita hitung adalah konsentrasi H+-nya. Sebelum itu kita hitung konsentrasi garam dulu.
Jadi konsentrasi garam adalah milimol garam dibagi volume akhir campuran, volume akhir campurannya 50 tambah 25, 75, berarti 2,5 milimol dibagi dengan 75 mililiter, hasilnya 3,3 kali 10 pangkat min 2. Ini molaritas garam ya. Nah, selanjutnya kita tinggal hitung konsentrasi H plusnya dengan rumus konsentrasi H plus sama dengan akar KW kali molaritas garam kali valensi per Kb. Nah, kita lihat garamnya NH42SO4. Kationnya angka indeksnya 2, berarti dia valensi 2 ya. Maka kita tinggal masukkan nilainya, KW 10 pangkat min 14, molaritas garamnya 3,3 kali 10 pangkat min 2, valensinya sama dengan 2, nilai Kb-nya 10 pangkat min 5. Berarti 10 min 14 bagi 10 pangkat min 5 itu 10 pangkat min 9, kemudian 3,3 kali 10 pangkat min 2 kali 2 berarti 6,6 kali 10 pangkat min 2. Atau konsentrasi H plus sama dengan 0,66 kali 10 pangkat min 10. Ini kan hasilnya 6,6 kali 10 pangkat min 11 ya. Kita rubah menjadi 0,66 kali 10 pangkat min 10 biar gampang diakarkan. Nah, akar dari 0,66 adalah 0,81, akar dari 10 pangkat min 10 adalah 10 pangkat min 5. Berarti 0,81 kali 10 pangkat min 5 atau sama dengan 8,1 kali 10 pangkat min 6. Nah, selanjutnya kita tinggal hitung pH-nya, min loh konsentrasi H plus sama dengan min loh 8,1 kali 10 pangkat min 6, min 6 tarik ke depan kali minus, jadinya 6 minus log 8,1. Oke, pH-nya sudah kita peroleh. Silahkan kalau Anda ingin melanjutkan log 8,1 cari nilainya berapa, 6 dikurangi dengan hasil logaritma 8,1 boleh, tetapi sampai di sini pun sudah benar ya. pH-nya adalah 6 dikurang log 8,1. Oke, baik. Demikian 3 contoh soal yang bisa mewakili 3 kondisi dari pencampuran larutan. Jadi sekali lagi jika yang tersisa adalah asam kuat atau basa kuat, maka arah pH-nya ke pH asam basa kuat. Jika yang tersisa adalah asam lemah atau basa lemah, karena ada garam yang terbentuk berarti arahnya ke pH larutan penyangga atau pH larutan buffer. Lalu jika yang tersisa adalah garam saja, jika yang tersisa hanya garam, tidak ada asam ataupun basa yang tersisa, maka arahnya ke pH hidrolisis garam. Dan ingat, pH hidrolisis garam Anda harus telaah baik-baik, dia termasuk garam apa? Apakah AKBK atau AKBL atau ALBK atau ALBL ya, yang sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Oke, baik, silahkan melanjutkan latihan soalnya. Di sini ada 4 nomor latihan soal. Empat-empatnya adalah contoh soal campuran, kecuali soal nomor 4. Anda diminta menghitung pH larutan A ini adalah basa kuat, kemudian larutan B adalah asam lemah. Jadi Anda harus menghitung asam basa kuat dulu di A, kemudian pH asam basa lemah di bagian B, baru kemudian menghitung pH campuran di bagian C. Oke, selamat mengerjakan latihan soal. Terima kasih atas perhatiannya untuk pertemuan kita kali ini.